Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham yang di request. Yang pertama ada Bumi, kedua BRMS, ketiga Dewa, keempat BNBR, kelima NRG, keenam ASI, ketujuh Auto, kedelapan IMAS, dan terakhir IMJS. Langsung saja ke saham pertama. Ada Bumi yang hari ini ditutup menguat 9,37% ke harga 210. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya hampir seimbang antara akumulasi dan distribusi ya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ternyata dia mantulnya dari 190 ya. Perkiraan saya nawar 180 dikasih, enggak. Ternyata tarik naik. Tadi juga saya nggak perhatikan karena sibuk di saham lain. Dan dia teknikal rebound. Apakah ini reboundnya valid? Belum ya. Lama di bawah 220 bisa jadi konsolidasi masih 220, 200, 190 tektok-tektok hari ini. Karena kalau dilihat ya cukup bagus pergerakannya ya. Setelah 3 hari koreksi akhirnya teknikal rebound. Ya kalau besok rebound itu uji 220. Apakah bisa naik lebih tinggi ya? Kita lihat aja ya, tergantung market. Kalau dia bisa break dan bergerak di atas 220 itu bagus. Ada peluang melanjutkan kenaikan ke atas. Kalau dilihat volume meningkat, MACD-nya juga masih mengarah ke atas. Kalau dilihat weekly-nya juga kemarin itu candle hammer terbaik, tapi kemudian ditarik naik ya. Perkiraan ya bisa turun dulu 180, ternyata enggak, 190 aja udah mantul. Jadi seperti itu. Untuk Bumi besok masih bisa peluang lanjut. Targetnya uji 220-nya itu. Tapi ini kembali lagi disclaimer on. Langsung saja ke saham kedua. Ada BRMS yang hari ini ditutup di harga 226, terkoreksi 0,87. Kalau dilihat transaksi asing, hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BRMS ada distribusi si Ajet, brokernya Sukor Sekuritas, 1,7 juta lot yang nampung tipis-tipis, tapi kebanyakan broker yang jarang dipakai retail ya. Ada MG, YB, ZP, GR. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, BRMS doji dan trennya ya dia di area support ya. Tadi mantul dari 220 juga ya, dari support kuatnya, dan dia sudah membentuk higher high. Jadi kalau mau bagus memang harus minggu ini melewati 240. Kalau dia lewat 240 tuh berarti dia membuat swing low-nya dan naik lebih tinggi ya, karena udah membentuk higher high. Konfirmasinya 240 aja dulu, nggak perlu nunggu 260. Pokoknya tutup di atas 240 minggu ini udah cukup bagus tuh. Sekarang bisa beli nggak? Ya bisa beli, karena volume juga meningkat hari ini kan. Cuman hitung risk reward-nya bisa seperti ini ya. Pokoknya ingat, support BRMS itu support kuatnya 200 semenjak Juli 2022. Target profit 240. Bisa seperti ini ya kalau minat. Cut loss-nya cukup dalam tuh, sekitar 4%, 5% lah ya. Target profit 240. Bisa seperti itu juga. Karena kalau besok Bumi melanjutkan kenaikan, apalagi break 220, itu BRMS juga ngekor. Biasanya naik juga. Jadi seperti itu. Untuk BRMS langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Dewa yang ditutup di harga 87 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker sebenarnya Dewa di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Dewa ini cukup bagus selama di atas 80. Atau ini kelihatannya ya, dia ini bertahan di atas 84, 85. Seperti ini bisa juga ya. Kalau mau main pendek, cut aja dulu. Kalau dia jebol 85, bisa di 84. Ya, kalau nggak mau loss lebih besar. Tapi kalau dilihat support kuatnya memang 80 dan resistennya saat ini ada di 99 ya, sebelum dia ke 100. Tapi ada peluang ke 100 nih untuk Dewa ya, karena ini dia baru aja nanjak dan ya trennya masih akan ke atas. Cuman harga sekarang ya kalau nekat bisa aja, atau beli buy on breakout lah 90 lewat baru beli bisa juga, atau beli di harga sekarang, hitung risk rewardnya. Seperti itu. Untuk Dewa, kalau dilihat candle weekly-nya kemarin hammer terbalik, hari ini ditarik rebound. Hari ini high-nya di 89. Ya besok kalau bisa break 90 itu cukup bagus untuk Dewa. Ya konfirmasinya besok kalau break 90 peluang lanjut ke atas. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BNBR yang ditutup di harga 70 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk BNBR kondisi seperti ini ya, dia sudah membentuk higher low, dan yang menjadi supportnya bisa digunakan toleransinya ya, 66 nih. Nah, ini support, resistennya bisa pakai 76. Atau seperti ini ya, atau bisa juga ini kelihatan kan 72 nih gagal terus ditembus, bisa juga kalau Bapak Ibu mau ini main-main pendek ya. Untuk konfirmasinya ya kalau dia bergerak di atas 72.73 itu cukup bagus. BNBR harga sekarang bisa beli nggak kalau kondisi seperti ini? Ya masih bisa menurut saya ya. Cuman cut loss-nya cukup dalam tuh, di bawah 66, 64, 65 tuh.
sekitar 5 poin ya, 7%-an tuh stop lossnya. Target profit pendek aja kan, cuman ke kalau dilihat ya resisten terdekat nih 72, tapi janganlah pakai 72 tuh, terlalu pendek. Kalau saya sih 76 75 nih. Pokoknya besok kalau dia lewat 72 tuh udah peluang ke 76. Udah ya, tinggal nunggu besok dia break 72 tuh arahnya 76 minimalnya. Jadi seperti itu. Tapi ini disclaimer on. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada NRG yang ditutup menguat 3,52% ke harga 294. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker samarnya, NRG diakumulasi. Nah, ini menarik nih untuk saham Bakri NRG ya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, NRG hari ini hijau, volumenya lumayan besar. Besok peluang uji 300 ya. Break 300 tuh makin bagus. Dia mengakhiri masa konsolidasinya semenjak Juni. Jadi 3 bulan yang lalu dia udah konsolidasi. Peluang besar breakout besok. Tapi disclaimer on ya. Untuk NRG menarik diperhatikan. Kalau nekat beli ya hitung aja risk rewardnya. Kalau saya sih bisa nekat aja besok beli ya. Lihat kondisi market juga, lihat bid offer, lihat yang lainnya. Nah kalau Bapak Ibu mau melihat bid offer itu ya teknik scalping ya. Kalau mau ikut kelas Borneo Trader, isi aja itu tree yang di deskripsi channel Borneo Trader. Nah, seperti itu ya. Untuk NRG menurut saya besok ada peluang uji 300. Sepertinya bisa break ya. Targetnya terdekat ya, ini hapus saja. Target terdekat dia ke 300 resistennya, terdekatnya lewat ini minimal 320, jadi bisa naik 6% lebih kalau break 300. Nah, jadi menarik dan bahkan bisa naik lebih tinggi untuk NRG juga ada gap panjang ya nih. Lanjut tuh double bottom, targetnya bisa hitung juga double bottomnya ini untuk NRG. Tapi kembali lagi disclaimer on ya. Nih 380-400 untuk NRG ya, peluang besar. Pokoknya minggu ini dia bergerak aja di atas 300 sudah cukup oke tuh. Apalagi di atas 320. Sangat berpeluang 380 sampai 400. Disclaimer on. Seperti itu untuk NRG. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ASI yang ditutup menguat 2,95% ke harga 6.975. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy-nya cukup luar biasa 223,7 miliar. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada akumulasi hari ini di ASI. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ini lama nggak dianalisa, ternyata dia ini break ya. Dia retest terus kembali rebound lagi. Ini habis break ya, trendline downtrend terus turun 6.600 dia break lanjut lagi. Cukup bagus nih, apalagi ada akumulasi ya untuk ASI ini. Si JP YUREKZ. Jadi top 5-nya broker asing. Konfirmasi seperti ini bisa jadi swing low dan dia naik lebih tinggi. Udah nggak ada cerita lagi ya nih seperti ini. Tinggal nunggu break ini 7.000 ya, 7.000 lah. Pokoknya nggak usah pakai 7.200. Angka genap aja 7.000 nih. Kalau lewat besok ya udah ke atas nih untuk ASI, dan bahkan ini bisa jadi pola cup and handle. Ya hapus saja ya, atau gambar ulang aja deh. Tarik trendline downtrendnya. Kalau Bapak Ibu yang biasa gambar, terus neckline-nya digambar 7.000 angka genap. Dan ini double bottomnya, dan ini cup-nya, dan ini handle-nya. Ya dia break nih. Dia break. Tinggal nunggu besok break 7.000 tuh ke atas ya. Jadi ini kemungkinan besar swing low. Kasih toleransi aja ya. Kalau Bapak Ibu nekat beli buy on record ya kasih toleransi 6.600 cukup dalam memang. Ya memang karena harganya udah dipucuk. Kalau cut loss mepet ini nanggung ya. Bisa ada pantulan sekalian di bawah EMA 60-nya. Boleh nggak pakai EMA 200 dipakai ya? Kalau mau 10% risk reward seperti ini tapi ditarik lebih panjang juga. Jangan cuma targetkan 7.600. Kalau bisa targetkan langsung minimal dia menguji 8.000-nya ini. Bisa ya. Bisa seperti ini, cuma time frame-nya lebih lama kalau minat. 1/1,5 atau bagaimana strategi masing-masing aja lah ya. Pokoknya besok ASI kalau break 7.000 tuh lanjut. Jadi besok itu ada peluang bisa jadi ya IHSG kembali melanjutkan penguatan. Jadi seperti yang tadi juga saya analisa ya, besok itu konfirmasinya antara dia benar mau naik lebih tinggi atau koreksi dalam. Jadi kalau dilihat ada ASI ini juga peluangnya untuk naik, bisa jadi
rebound besok untuk ISG. Jadi seperti itu untuk ASI, besok uji resisten 7000, kalau lewat itu siap-siap lanjut ke atas uptrend dan terjadi pola cup and handle. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Auto yang ditutup di harga 1235, menguat tipis 0,4%. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Auto didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, untuk Auto masih konsolidasi. Kalau yang sabar, ini bisa ya. Yang penting sabar ya nih. Risk-nya kecil aja nih, 4% aja risk-nya. Target profit minimal 1300 dan bahkan ya, peluang besar tetap uptrend dia akhir tahun. Kemungkinan juga dilewati nih 1350 ya nih. Ini neckline yang semenjak 2018 ya, ini diujinya. Ini kalau dilewati udah siap-siap ke atas atau minimal nih ya. Ya 1300 nih bisa juga, 1300 atau 1340 lah. Itulah arahnya untuk Auto ya. Menarik untuk Auto, sudah lama konsolidasi, tinggal nunggu momentum dia ditarik naik juga untuk Auto. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada IMAS. Ada IMAS yang ditutup di harga 855, harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, nggak ada yang jual beli hari ini. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ada sedikit distribusi. Walaupun satu broker akumulasi SQ, tapi nih broker yang jual kan kecil sedikit aja, berarti ini distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, IMAS sama, dia masih mempertahankan kondisi seperti ini. Dia hampir aja rebound tadi tapi nggak mampu ya, tapi volume besar. Besok harus tutup di atas minimal ya, minimal 875, 880 itu baru bagus ya. Dia mematahkan tren downtrendnya, jadi besok harus kembali melanjutkan kenaikan. Jangan sampai tutup lagi di bawah EMA, di bawah neckline 850-nya nih ya, karena kelihatannya kan IMAS sudah EMA 20 melengkung ke bawah, tapi dia membentuk candle doji setelah 3 hari koreksi volume kecil. Besok harus rebound juga IMAS. Jangan sampai turun ya. Toleransinya kasih aja 830. Jebol itu ya udah bakal turun lebih dalam untuk IMAS. Jadi toleransi IMAS EMA 60-nya nih di 830. Dari harga sekarang berarti turun 25 poin ya. Masih ideal nggak? Masih ideal. Pokoknya tutup di bawah 820, exit. Targetnya untuk IMAS 900, risk reward 1:1. Kalau itu mampu dilewati ya lanjut lebih tinggi ya, akan coba uptrend kembali. Karena ini kan Dimas baru berhasil break dari resisten yang cukup kuat semenjak Februari 2022. Terus dia retest breakout dan retest gagal, terus bertahan. Konfirmasinya kalau sampai tutup di bawah 60 ini udah gagal. Bakal potensi ya turun lebih dalam. Besok harusnya bisa hijau untuk IMAS. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham terakhir. Ada IMJS yang ditutup menguat 0,64% ke harga 314. Kalau dilihat transaksi asing, hari ini juga nggak ada jual beli. Kalau dilihat dari broker summary-nya, IMJS sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal untuk IMJS kondisi seperti ini, ya waktu itu saya bilang kan 30 harus bertahan dan dia jebol. Ya udah, cut aja. Kalau masih hot nih, masih minus 5% ya. Cuman kalau saya sih saya cut, dan ini kan downtrend jelek. Tapi kalau kondisi seperti ini, dia ada membentuk pola, bisa jadi double bottom, neckline-nya 330 dilewati, ya udah aman. Tapi minggu ini IMJS harus kembali ke atas 330. Itu aja kuncinya ya untuk IMJS minggu ini. Jadi seperti itu untuk IMJS. Minggu ini juga harus rebound dan kalau bisa tutup minimal EMA 20 di 320, atau kalau mau lebih bagus langsung membentuk pola double bottom tutupan di 330. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.